Jawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tadi malam. Pembahasan tadi malam kita sudah masuk ke ayat 5 dari surah Al-Ma'un. Ya, tapi baru kita bahas sampai hum'a. Nah, baru sampai ke humnya. Nah, ainnya belum kita bahas. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita mulai dari huruf ain. Sebelum kita bahas, ya beda tajwid per huruf, per harokat dan per hukum tajwid. Mari kita baca dulu ayat kelimanya bareng-bareng sebanyak 2 kali. Habis itu, setelah itu baru kita bedah tajwidnya melanjutkan pembahasan tadi malam. Kita mulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Sekali lagi. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Oke. Kita mulai dari huruf yang pertama pada pagi hari ini akan kita bahas adalah huruf ain. Ya. Teman-teman sahabat Quran sekalian, kita mendapati di sini ada huruf ain. Huruf ain itu kesalahan yang sering kali terjadi adalah dibaca persis menjadi huruf hamzah ya. Jangan sampai teman-teman melafalkan ain ya, itu menjadi huruf hamzah. Ya. Ini jadi salah besar yang harusnya dibaca hum'a. Nah, teman-teman yang dibaca hum'a. Nah, ini salah ini ya. Jadi jangan sampai dilafalkan hum'a itu hamzah, tapi harusnya hum'a. Ya, kenapa bisa huruf ain ini berubah menjadi huruf hamzah? Karena ya makhraj mereka berdekatan. Nah, jadi kita akan coba bahas bagaimana untuk bisa membedakan antara mana yang ain, mana yang hamzah. Baik, kita mulai dari huruf ain. Teman-teman sahabat Quran perhatikan baik-baik. Ain itu keluar dari yang namanya wastul halqi. Setiap huruf hijaiyah itu ada sumber suaranya, ada tempat keluarnya. Nah, huruf ain tempat keluarnya itu disebut dengan wastul halqi. Wastul halqi itu adalah tengah tenggorokan. Ya. Nah, jadi ain keluar dari bagian tengah tenggorokan. Dalilnya apa? Dalilnya tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Jadi ain dan ha kecil itu keluar dari tengah tenggorokan kita. Nah, ini untuk ilustrasi gambarnya, ya. Jadi teman-teman lihat. Pada bagian tenggorokan kita punya bagian namanya katup epiglotis. Nah, ain itu keluar dari bagian tengah tenggorokan, tepatnya bahasa medisnya adalah katup epiglotis. Ya. Nah, maka ketika teman-teman melafalkan ain, harus terasa keluar dari bagian area yang berwarna ungu ini. Ai'uba. Ya, waalaikumsalam. Ai'uba. Nah, banyak orang melafalkan ain tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan. Banyak orang melafalkan ain justru terlalu ke bawah. Nah, kalau ain dilafalkan terlalu ke bawah menjadi pangkal tenggorokan, maka yang muncul tentu adalah huruf yang lain, yaitu huruf hamzah. Tuh ya, huruf hamzah. Hamzah keluar dari bagian pangkal tenggorokan. Nah, itulah alasannya kenapa banyak orang melafalkan ain tapi berubah menjadi hamzah. Karena melafalkannya tidak tepat di tengah tenggorokan, tapi terlalu ke bawah. Paham ya? Kalau dilafalkan terlalu ke bawah, hamzah. Bunyinya seperti ini nanti biasa. I, u, ba. Tuh, biasa dia. Paham ya? Oke. Nah, salah satu rahasia lagi teman-teman ketika teman-teman melafalkan ain, pastikan ain dilafalkan kan keluar dari tengah tenggorokan. Nah, pastikan ain jalur suaranya keluar semua dari tengah tenggorokan ke rongga mulut. Semuanya masuk ke rongga mulut dan keluar dari mulut. Jangan sampai ada huruf ain yang teman-teman lafalkan dari tengah tenggorokan, sebagiannya ada yang masuk ke rongga hidung. Ya. Kalau sebagiannya ada yang masuk ke rongga hidung ke sini, nah itu nanti suaranya jadi sengau. Nah, jadinya gitu nanti. Enggak ya, tapi Paham nggak? Soalnya masih banyak orang-orang yang melafalkan ain, suaranya itu sebagiannya masuk ke rongga hidung sehingga suaranya sengau. Nggak gitu, tapi
Paham sampai sana teman-teman sekalian? Sedikit-sedikit ya. Jadi jangan sampai masuk ke rongga hidung teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya. Nah, selanjutnya jadi kita ingatkan ain itu keluar dari bagian tengah tenggorokan ya. Untuk pengingat di sini saya tulis tengah ya. Maaf, tengah ya. Nah, untuk hamzah jangan sampai dilafalkan seperti hamzah karena hamzah keluar dari pangkal tenggorokan ya. Nah, ini bedanya ini aja. Ya, kalau makhrajnya tepat pasti pelafalannya tepat. Ya. Tengah tenggorokan. Jangan sampai jangan sampai jadi ke pangkal tenggorokan. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Teman-teman sahabat Quran sekalian, perhatikan di sini huruf ainnya dia berharokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas itu disebut dengan harokat fathah. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah, maka hurufnya dibaca dengan vokal a, maka ain dibaca a, gitu ya, dengan vokal a. Ya, cara menyempurnakan vokal a pada harokat fathah, caranya wal maftuhu bil fathi fham, buka mulutnya dengan sempurna. Ya, oke. Nah, selanjutnya huruf ain itu huruf tebal atau huruf tipis? Kita harus cek ya. Huruf ain itu adalah huruf yang tipis. Huruf yang tipis itu maka harus kita lafalkan dengan cara senyum. Ya, dengan cara senyum. Nah, ini biar apa? Biar harokat fathahnya sempurna, buka mulutnya. Biar ketipisannya tepat, dilafalkan sambil senyum. Ya, nun sukun ketemu sa gimana cara bacanya? Kita bahas sesuai dengan contoh ayat ya. Baik, paham sampai sana? Nah, hum'a. Jadi bukan dibaca seperti ini teman-teman. Nggak dibaca maaf ya. Nah, ini enggak senyum. Salah, tapi ya. Ain itu huruf tipis, maka dilafalkan dengan cara senyum. Dengan senyuman, teman-teman sahabat Quran sekalian. Paham tulis sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman sahabat Quran sekalian yang mungkin baru bergabung. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Hum'a. Ya. Jadi huruf-huruf yang tipis teman-teman harus tahu, biar teman-teman tahu mana yang harus dibaca apakah harus dibaca senyum atau tidak gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini sudah difoto. Ya, kita baru bahas satu huruf ini membahas huruf ain kita harus bahas 10 menit nih, 9 menit nih ya, Masya Allah. Oke, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan per huruf, per harokat, per hukum tajwid kita bahas sesuai dengan contoh ayat. Nah, waalaikumsalam, selamat bergabung ya. Nih, sekarang kita menemukan ada huruf nun sukun ketemu shad. Kita bahas dulu yang basic. Kalau ada nun sukun, ya cara melafalkannya seperti apa? Ketika kita melafalkan nun mati atau nun sukun, ya, seharusnya kita baca dengan vokal an, gitu ya. Oke, an gitu. Apalagi nunnya dalam kondisi sukun, ya, nunnya dalam kondisi sukun, an gitu ya. Jadi ainnya dibaca menjadi an, gitu ya, dibaca menjadi an so, gitu kan. Nah, tapi teman-teman perhatikan di sini. Ya, nun sukunnya kita lihat, saya izin geser yang ini, kita geser ke sini. Anso, nah ternyata di sini nun sukunnya ya berjumpa dengan huruf shad. Maka di sini ada hukum tajwid ikhfa. Ya, ada hukum tajwid namanya adalah ikhfa. Saya izin tulis ke sini ya. Nama hukum tajwidnya adalah ikhfa. Ya, kalau pengen nama lebih lengkap namanya ikhfa hakiki. Ya. Kalau pengen lebih lengkap lagi ikhfa hakiki yang awsatu. Ya, oke. Nah, tapi kita bahas basicnya dulu. Di sini ada ain bertemu dengan nun sukun, harusnya kita baca an so. Tapi karena di sini ada nun sukun ketemu shad, maka itu adalah hukum ikhfa hakiki atau ikhfa. Apa itu ikhfa hakiki? Oke, kita bahas. Ya, kita bahas. Ikhfa hakiki itu adalah kondisi di mana ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Ya. Ada nun sukun atau tanwin. Tanwin itu ada an, ada in, ada un. Berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Salah satunya adalah huruf shad tadi. Ya. Oke, salah satunya adalah huruf shad tadi. Cara bacanya gimana? Bunyi nun sukunnya atau bunyi an in unnya kita samarkan
plus kita dengungkan. Ya, maka kita kembali ke dalam ayat. Ketika kita lafalkan, itu nggak dibaca nunnya jelas. Anso nggak dibaca jelas. Tapi dibaca samar dan dengung. Samar dan dengung huruf an-nya. Ya. Anso gitu. Ya, jadi dia samar, nggak jelas bunyiannya. Karena ketemu huruf shad. Nah, ketika dilafalkan, disamar dan dengungkan, maka di sini dengung itu nama lain dari dengung adalah gunnah. Maka dia digunnahkan, maka ditahan 2 harokat. 2 harokatnya 2 harokat kadar gunnah. Ya, jangan sampai dilafalkan ditahan tapi pakai 2 harokat kadar mad. Nanti jadi kecepatan nih. Ya, kita praktekkan. Kalau dia pakai 2 harokat kadar mad, jadi gini. Hum anso itu 2 harokat, tapi kecepatan karena yang dipakai 2 harokat kadar mad. Seharusnya di sini bukan hukum mad, tapi hukum gunnah. Ada samar dengung itu gunnah, maka ditahan 2 harokat kadar gunnah. Anso bukan 2 harokat kadar mad, anso kecepatan. Paham ya? Jadi dilafalkan ditahan 2 harokat samar dengungnya dengan 2 harokat kadar gunnah, bukan 2 harokat kadar mad. Sampai sana dulu nggak, teman? Paham nggak teman-teman? Ya, gitu ya. Alladzina hum anso. Nah, oke. Lalu kita harus cek teman-teman. Kita harus cek lagi. Di sini perhatikan baik-baik di sini ya. Huruf shad itu perhatikan baik-baik nih yang saya kasih tanda ini ya. Huruf shad itu huruf tebal, huruf tipis. Huruf shad itu huruf yang tebal. Maka ketika sama dan dengung, posisi bibir kita harus posisi tebal. Ya. Oke. Jadi nggak gini teman-teman. Kalau tebal berarti nggak boleh senyum. Jadi bukan dibaca seperti ini. Ya, bukan dibaca seperti ini teman-teman. Ya. Alladzina hum Nah, bibirnya nggak boleh senyum. Karena huruf shad huruf yang tebal. Kalau dia senyum berarti dia huruf yang tipis. Alladzina hum tapi bukan monyong. Ya. Alladzina hum bukan Paham nggak? Ya, biar dia paham? Jelas? Nah, kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid seperti ini. Nah, silakan teman-teman foto dulu. Ya, silakan teman-teman screenshot dulu kalau dirasa bagian ini adalah penting misalnya, silakan. Alladzina hum anso. Seperti itu ya. Oke, kita hapus lagi. Sudah difoto belum? Nah, ya, kalau nggak ada yang jawab, saya anggap sudah ya. Terima kasih teman-teman yang sudah komen. Terima kasih teman-teman yang kebaikan dan support teman-teman adalah akan terhitung menjadi pahala jariah. Ikut support, ikut syiarkan ya. Saya pakai irama, nggak pakai irama apa-apa ya, irama semaunya. Oke, lanjut lagi ya. Baik, selanjutnya di sini kita melihat ada huruf shad ya. Huruf shadnya dia berharokat baris atas. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apa dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Basicnya dulu teman-teman. Ketika ada huruf hijaiyah apapun dan dia apakah kita baca dengan vokal I, dengan vokal U, dengan vokal I, U atau A? Nah, silakan. Dengan vokal A, oke. Tapi pertanyaannya kenapa huruf shad ketika berharokat bukan sa, tapi kita baca menjadi su. Nah, kenapa menjadi vokal O? Ada yang tahu? Karena huruf shad, kenapa dia ketika fathah kan harusnya vokal A, sa, tapi kenapa dibaca menjadi su? Karena huruf shad adalah huruf yang adalah huruf yang tebal. Oh, huruf yang tebal. Iya. Apa hubungannya huruf yang tebal ya?
yang harusnya kita baca A menjadi bunyi vokal O. Nah, huruf yang tebal bisa membuat fathah menjadi punya sifat yang disebut dengan isti'la. Ya. Sifat isti'la inilah yang membuat bunyi vokal A berubah menjadi O ketika fathah. Ya. Apa itu isti'la? Oke, kita cek ke huruf shad. Apa itu isti'la? Nih. Itu huruf yang tafkhim atau tebal. Ya. Nah, yang membuatnya tebal karena dia punya sifat yang namanya itu artinya terangkat bagian pangkal lidah. Pangkal lidah itu bagian yang mana? Pangkal lidah itu bagian yang lidah terdalam kita. Ke atas gitu ya, mengarah ke langit-langit, maka hurufnya menjadi tebal. Huruf tebal tidak akan terdengar tebal jika tidak mengaktifkan sifat istilah ini, pangkal lidah diangkat. Ya. Oke. Nah, jadi huruf diangkat. Selesai. Seperti huruf S. Ya, maka perhatikan baik-baik. Bunyi vokal O di sini bukan dihasilkan karena memonyongkan bibir. Ya, jadi bukan, nggak boleh monyong. Contohnya seperti ini. Ya. Perhatikan. Gimana? Kalau nggak monyong bibirnya gimana? Karena ini berharokat fathah. Fathah itu cara melafalkannya wal maftuhu bil fathhi fam. Bibirnya buka atau mulutnya buka. Ya, buka mulutnya, bukan monyong mulutnya. Nah, terus bunyi vokal O-nya gimana? Aktifkan sifat isti'la. Tadi apa isti'la? Angkat pangkal lidah. Dan pangkal lidah. Sekarang saya akan contohkan bacaan yang insya Allah lebih tepat. Perhatikan. Buka mulutnya. Pangkal lidah. Su. Kalau pangkal lidah nggak diangkat, bunyinya akan A. Sa. Kembali basic. Sa. Tapi kalau pangkal lidah diangkat, berubah jadi O. Sa. Su. Nah, jadi dia tebal itu karena kita mengangkat bagian pangkal lidah kita. Paham nggak sampai sana? Tuh, ini catatannya yang teman-teman bisa tulis dan teman-teman bisa foto, ya. Biar cepat difoto dulu, nanti baru pindahkan ke catatannya masing-masing. Oke? Ya. Ansu. Kalau kita baca dari sini, Zinahum ansu. Tuh, ya, itu cara melafalkan huruf shad. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, bismillah. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan bertemu dengan huruf lam. Ya, jangan sampai melafalkan huruf lam ini persis seperti melafalkan. Ya, oke. Bedanya apa antara huruf L alfabet dengan huruf lam pada huruf hijaiyah? Bedanya dari segi yang kita sentuhkan hanya ujung sisi lidah. Al. Nah, itu L. Tapi kalau kita melafalkan huruf lam, walamu adina halimun taha, dilafalkan seperti ini. La al. Al. Itu L, kalau lam la al. Nah, gitu, ya. Maka di sini kita baca karena lamnya berharokat baris. Oke? Maka dibacanya sola, bukan sola, bukan L. Ya. Oke, saya izin ingatkan baris atas itu namanya adalah harokat fathah, dibaca dengan vokal A, maka lamnya nggak dibaca li karena dia bukan kasroh, lamnya nggak dibaca lu karena dia bukan berharokat dhammah, tapi lamnya kita baca dengan vokal A ya karena dia berharokat fathah. Cara menyempurnakan harokat fathah itu dibuka mulutnya, oke? Maka dibaca sambil tipis. Tipis itu gimana? Senyum. Nah, jadi ketika melafalkan huruf lam, berharokat baris atas, buka mulut karena fathah, ya, senyumkan karena tipis. Nah, jadi kalau kita lafalkan lam fathah, itu dilafalkan bukan, tapi sola, tipis dia, bukan sola, tapi sola, tipis. Ya, paham teman-teman sampai sana? Silakan difoto dulu. Ya, kalau live ini ada manfaat,
Ya, yang tap-tap layar ngasih love udah 18.000. Kita tembuskan sampai insya Allah. Kita tunjukkan bahwasanya konten-konten ngaji itu banyak peminatnya, banyak pendukungnya, banyak audiensnya. Ya, yang belum share di pojok kanan bawah ada tanda panah. Silahkan di-share ke grup keluarga ya atau grup kantor silahkan. Itu ladang pahala jariah teman-teman semua. Oke, sudah? Baik, Masya Allah. Kita lanjutkan ya, saya izin hapus. Oke, sip. Nah, lamnya dibaca berapa harokat? Nah, kita cek di sini. Lamnya berharokat baris atas, lalu hijaiyah apapun, ketika teman-teman temukan dia berharokat baris atas dan dia berjumpa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat atau nama hukumnya apa? Mad tabi'i. Maaf. Disebut dengan hukum tajwid mad tabi'i. Ada yang juga bilang mad asli, boleh silahkan ya. Mad tabi'i. Nah, mad tabi'i itu bukan hanya fathah berjumpa, tapi apa dua lagi? Ada dhammah, ada kasroh. Kalau dhammah berjumpa dengan wawu sukun, kalau kasroh berjumpa dengan ya. Ini 3 kondisi mad tabi'i. Dhammah, wawu sukun, kasroh, ya sukun, tapi dalam contoh, dalam ayat itu fathah ketemu alif. Nah, pastikan mad tabi'i ini 2 harokatnya konsisten. Karena hukum tajwid pelafalannya Ustaz berarti dilatih gitu ya. Riyadhah lisan. Rahang, latihan lidah ya. Oke. Karena mad tabi'i adalah hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an, kadar 2 harokat sampai kecepatan, jangan sampai kelamaan. Ya, biar konsisten cara pelafalan 2 harokat mad tabi'i, ayunkan 1 kali ya dengan nada untuk awalan yang belum terbiasa. Naik ti lati solati. Pak Ustadz suara lagi serak ya. Sekarang lebih baik ya. Alhamdulillah. Lanjut. Sholat. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian. Waalaikumsalam. Ada huruf, kita hapus dulu ini. Ya, sudah mad tabi'i kita bahas. Ya, huruf lam yang pun sudah kita bahas. Huruf apa nih? Huruf ta namanya. Ya. Nah, banyak orang yang melafalkan huruf ya atau seperti digigit. Nah, huruf ta jangan sampai dilafalkan dengan kesalahan lidah menjulur. Contohnya seperti apa? Tati tubat, tati tubat. Perhatikan, tati tu. Nah, ta. Jadi ta tidak boleh dilafalkan ujung lidahnya nongol seperti itu. Tua sangat sulit, itu berarti pahalanya besar. Ya. Gitu. Sangat sulit bukan berarti tidak melatihnya. Karena sulit, ya. Oke, nggak ada alasan karena tua. Semua ya belajar bareng-bareng ya. Mau teman-teman insya Allah. Lanjut. Jadi jangan menjulurkan ujung lidah keluar mulut seperti tadi. Karena itu bukan cara melafalkan huruf ta. Maka bagaimana cara melafalkan yang lebih tepat? Oke, kita cek ya. Nih, cara melafalkan huruf ta. Kita zoom. Ya, saya izin ingatkan lagi. Tidak boleh ujung lidahnya menjulur keluar mulut. Lidah menjulur itu tidak boleh. Saya ingatkan. Coba contohnya lidah menjulur gimana? Nah, itu ujung lidahnya keluar, nggak boleh. Ya, atau seperti digigit ujung lidahnya nggak boleh. Ini apa nih? Ada tulisan di sini apa nih? Beda tajwid apa nih? Nah, dicek ya tulisannya ya, dicek nih. Nah, cara melafalkan huruf ta, maka tentu tak punya makhraj. Keluar huruf. Makhraj huruf ta itu keluar dari yang namanya torfu. Hanya diapain? Menyentuh dengan pangkal gigi seri atas. Ya, jadi ujung lidah
Belum terbayang, tinggal cek di sini. Seret. Ya. Nah, ini cara melafalkan huruf ta. Dia nempel kemana? Kita punya gigi sari atas, ya. Kita punya bagian pangkalnya, ya, atau bagian gusi tempat tumbuh gigi sari atas. Nah, kita tempelin pakai ujung lidah. Ini cara melafalkan huruf ta, ya. Jadi bukan keluar ujung lidahnya, ya. Jadi ketika dilafalkan bukan lagi seperti ini. Ta, tapi ta, bukan ta. Gitu. Ya, dalilnya wato wadalu watamin huwamin uyatana ya. Jadi ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi sari atas. Ya. Gitu. Mau PDF-nya bisa didapat di mana Ustaz? Nanti order bukunya ya. Kalau PDF-nya belum ada sekarang. Nanti launching mungkin sekitar bulan Syawal, insya Allah kita upayakan ya, insya Allah. Oke. Yang akan ada pada huruf ta yang teman-teman harus perhatikan, ta memiliki berbagai macam sifat. Salah satunya adalah percikan nafas. Ya, percikan nafas. Untuk huruf sebenarnya sifat hamzah cuman ada pengkhususan untuk huruf ta, dia kadar nafasnya nggak boleh mengalir, hanya berupa percikan nafas. Disebutnya takaluf. Takaluf itu berlebihan, mukammalan min ghairi ma takalufi. Ya. Bukunya yang kapan kajian itu, kapan launching, didoakan saja ya. Gitu. Sempurna. Ya, nggak maksimal, didoakan saja. Tadinya rencananya Ramadan, cuman mundur lagi. Ya, gitu, oke. Nah, lanjut. Jadi, ketika teman-teman melafalkan hams itu artinya mengalir nafas, untuk huruf ta hanya berupa percikan nafas. Ya, jadi hanya dipercikan saja. Tati tu tu tubat salatihim, nggak berlebihan ya, biasa aja. Salati ti, jadi ada percikan nafas sedikit ya. Kalau berlebihan kenapa Bang? Disebutnya nanti masuk ke dalam istilah takaluf. Jangan berlebihan. Berlebihan itu jangan, nggak baik ya. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Coba nih ya, yang nonton kan 1000 orang, tapi yang share baru 200 kali teman-teman. Coba live kayak gini ngerasa ada manfaatnya nggak buat teman-teman? Ada kebaikannya nggak? Kalau ada, jangan sampai terus di teman-teman sayang peluang amal jariahnya. Teman-teman punya grup keluarga, punya grup kantor, punya grup best. Sharekan ke sana. Jangan ingat dengan diri sendiri aja, share ke sana ya. Oke, semoga jadi pahala jariah ya. Yang nonton 1000 orang tapi ya ini belum nyampe 50.000. Tap-tap layarnya mana? Di tap-tap layarnya ya, biar terhitung menjadi live yang aktif oleh TikTok dan di-share, disebarluaskan oleh TikToknya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sholati, percikan nafas bukan ti, jangan berlebihan ya. Sholati. Oke, silakan difoto dulu. Udah difoto belum ya? Silakan difoto dulu. Kalau sudah kita lanjutkan kembali teman-teman. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini huruf ta-nya belum selesai. Ya, huruf ta-nya belum selesai kita bahas. Masih kita bahas. Dia berharokat baris bawah. Baris bawah itu namanya harokat apa? Kalau baris atas kan fathah. Kalau baris bawah namanya adalah harokat kasroh. Nah, namanya kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka kita baca dengan vokal i. Ya, cara menyempurnakan harokat kasroh teman-teman sekalian, ya, cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara vokal i, maka taknya nggak dibaca ta, ya, karena bukan fathah. Taknya nggak dibaca tu, karena bukan harokat dhammah, tapi taknya dibaca ti, karena dia berharokat kasroh. Ya, terima kasih Bunda Eti. Cara menyempurnakan harokat kasroh seperti apa? Bukan hanya sekedar cengar-cengir, senyum-senyum. Ya, harokat kasroh, cara menyempurnakan pelafalannya dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu.
dengan cara rendahkan bagian rahang bawah kita. Jadi kalau teman-teman ingin menyempurnakan harokat kasroh, maka rendahkan rahang bawahnya. Ya, oke, saya contohkan. Ya, perhatikan. Sholati, ti, bukan cuman ti atau ti, bukan masalah cengar-cengir senyum-senyum. Ya, harokat kasroh itu. Tapi direndahkan rahang bawahnya. Wadhun khifadin bin khifadin lil famiyatimu. Biar harokat kasrohnya artikulasinya jelas. Ngaji kita tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Faham sampai sana? Ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Maaf. Kita lanjutkan kembali. Sholatihim. Nah, selanjutnya di sini kita menemukan ada huruf H besar. Ya, nih. Ini hak besar. Ya. Nah, siapa yang menganggap hak besar ini keluar dari dada makhrajnya? Jujur ya, siapa yang masih menganggap hak besar itu harus keluar dari dada? Ada nggak? Ya, yang masih menganggap hak besar keluar dari dada, maka teman-teman tetot, teman-teman keliru. Ya. Oke. Hak besar tidak ada hubungannya dengan dada. Kan bang besar, apa hubungannya besar dengan dada? Nggak ada hubungannya. Ya, hak besar tempat keluarnya bukan dari dada. Hi, hu, nggak ada hubungannya. Ya, hak besar itu keluar dari mana? Nah, ini pentingnya kita belajar makhraj biar nggak asal keluar. Ya, nggak asal bunyi. Hak besar itu punya tempat keluar huruf. Setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluar huruf. Hak besar makhraj tempat keluar hurufnya dari mana? Dari aqsal halqi. Ya, dalilnya apa? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Hak besar itu keluar dari tenggorokan paling bawah atau sering kita sebut dengan pangkal tenggorokan. Jadi bukan dari dada. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Tuh. Jadi hak besar itu keluar dari tenggorokan kita yang paling bawah atau sering kita sebut dengan pangkal tenggorokan. Jadi bukan dari dada, teman-teman, bukan dari dada. Ya. Jadi jangan sampai dilafalkan sholatihim. Enggak, tapi biasa aja. Dari sini, pangkal tenggorokan. Sholatihim. Selesai. Sholatihim. Selesai. Ya. Teman-teman, itu ada yang komen nggak ada suara. Tolong dibantu balas. Yang nggak ada suara, silahkan keluar dulu terus masuk lagi. Ya. Ada yang bilang nggak ada suaranya katanya. Nah, itu berarti sinyal. Diminta tolong keluar dulu dari live, masuk lagi. Ya, sholatihim, gitu ya, faham, jelas. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Ya, nah, hak besar di sini dia berharokat kasroh, sama ya. Huruf-huruf yang berharokat kasroh bukan hanya dibaca cengar-cengir, senyum-senyum saja. Ya, huruf berharokat kasroh kan kita baca dengan vokal i ya, dengan vokal i ya. Nah, vokal i cara menyempurnakannya tihi, rendahkan rahang bawah. Ya, tihi, bukan cengar-cengir tihi atau diam tihi, tidak, tapi tihi. Sholatihim, hi, biar harokat kasrohnya sempurna. Biar harokat kasrohnya sempurna. Kenapa harokat itu harus disempurnakan, bang? Agar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam. Agar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Faham? Jelas, teman-teman sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah. Ya, gitu ya. Sholatihim. Ya, jelaskan kasrohnya dengan merendahkan rahang bawah. Ya, gitu. Oke, Masya Allah. Ya, kita belajar bareng-bareng insya Allah. Ya. Lanjut, teman-teman. Di sini kita menemukan ada huruf. Saya izin zoom sedikit ya. Nah, di sini kita menemukan ada huruf mim. Mim itu dilafalkan seperti huruf M pada abjad alfabet selesai. Ya, oke. Mimnya di sini teman-teman sekalian dalam kondisi sukun. Ketemu sama huruf sin. Kira-kira di sini ada hukum tajwid apa? Pertemuan antara mim sukun dengan huruf sin. Yang tahu boleh komen di kolom komentar karena di sini kita belajar bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Nama hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Betul banget. Saya izin tulis di atas ya. Kenapa ini disebut dengan ahkamut tajwid atau hukum tajwid izhar syafawi? Karena kita lihat apakah betul ini izhar syafawi? Oke, kita cek. Ya, kita cek. Izhar syafawi itu masuk ke dalam bab hukum mim sukun dan mim sakinah. Mim mati atau mim sukun. Ya.
Di dalam bab mim sakinah itu dibagi menjadi 3 hukum tajwid. Ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi, ada izhar syafawi. Ikhfa syafawi adalah pertemuan antara mim sukun dengan huruf ba, ya. Idgham mimi adalah pertemuan antara mim sukun menghadapi huruf mim. Izhar syafawi adalah mim sukun menghadapi selain 2 huruf tadi. Udah gitu, gampang, ya. Jadi izhar syafawi adalah ketika teman-teman menemukan ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah, semuanya kecuali 2 huruf mim dan ba, selesai. Ya, kita cek dulu. Cek dulu betul nggak tadi izhar syafawi bertemu dengan mim dan ba nggak? Kita cek dulu, pastikan. Mim sukun di sini menghadapi selain mim dan ba. Oke, berarti dia adalah izhar syafawi. Faham sampai sana? Ya. Nah, sekarang cara baca izhar syafawi seperti apa? Oke, kita bahas lagi. Bismillah, pelan-pelan aja, ya, pelan-pelan, ya. Nah, izhar syafawi, kenapa dinamakan izhar? Lalu kenapa dinamakan syafawi? Dinamakan izhar karena mim sukun harus dibaca izhar. Izhar itu jelas. Jadi bunyi amnya, bunyi mim sukunnya jelas, izhar. Jelas dari mana? Dari syafawi. Apa itu syafawi? Syafawi itu diambil dari makhraj huruf mim, dari syafatain. Syafatain itu artinya kedua bibir. Maka arti izhar syafawi, oke, kembali ke dalam ayat. Arti dari izhar syafawi, saya izin zoom, ya. Izhar tadi artinya adalah jelas. Ya. Syafawi artinya adalah bibir dari syafatain. Maka jelaskan bunyi mim sukun dari bibir. Ya. Salatihim amnya jelas. Rapat, jelas dari mana? Dari bibir. Itu dia izhar syafawi. Jelas ya? Salatihim amsa. Nah, itu adalah cara melafalkan izhar syafawi. Ya, itu yang tepatnya. Sekarang kita akan bahas ketidaksempurnaan yang sering dilafalkan ketika melafalkan izhar syafawi. Ada 2 kesalahan yang setidaknya seringkali dilafalkan ketika melafalkan mim sukun. Ya. Apa kesalahannya? Jangan sampai mim sukun dibaca memantul. Ya. Tihimsa nggak boleh. Himsa. Kenapa mim tidak boleh ada pantulan, tidak boleh memantul? Karena mim nggak punya sifat qalqalah. Yang punya sifat qalqalah hanya 5. Ba, jim, dal, to, qaf sering kita singkat dengan baju di toko, bukan baju di mall, ya. Oke, jadi nggak boleh mantul. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, jangan cari alternatif yang salah, ya. Agar tidak mantul, banyak orang melafalkannya ragu-ragu, jadinya putus suaranya. Contoh, salatihim sahu, amnya nggak boleh berhenti. Salatihim sa, antara bunyi mim sukun am dengan bunyi sin tidak boleh ada jeda. Tidak boleh ada jeda. Kenapa? Kenapa mim nggak boleh ada jeda, putus suaranya? Kenapa? Ada alasannya, ya. Apa alasannya? Karena huruf mim punya sifat yang disebut dengan tawassutu, ya. Oke, punya sifat tawassutu. Ya, tawasut itu apa? Wa baina rikhwin wasyadidil umar. Artinya apa? Pertengahan suaranya, tengah-tengah suaranya. Bainia itu artinya di antara, tengah-tengah di antara apa suaranya? Nih, ya, tawasut itu seperti ini, konsep tawasut itu. Ya. Jadi tawasut itu berada di antara rokhwah dan syiddah. Rokhwah artinya mengalir suara, syiddah artinya tidak mengalir suara, tawasut artinya sedikit mengalir suara. Sampai sini, faham atau tidak teman-teman sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala? Jelas ya? Jadi mim sukun itu bukan syiddah, tidak mengalir, bukan, tapi tawasut, sedikit mengalir suaranya. Ya. Maka ketika kita lafalkan teman-teman sahabat Quran sekalian, maka amnya harus terus berjalan sedikit, ya. Karena mim punya sifat namanya adalah tawasut, ya. Tawassutu artinya sedikit mengalir suaranya, ya. Oke. Salatihim sa. Tuh, amnya jalan, tapi ketika jalan jangan sampai mantul. Salatihim sa. Himsa. Jangan him. Nah, jangan ada me-nya. Nih, silahkan catatannya teman-teman catat dulu.
Ya, saya ingin mengajak dulu teman-teman. Teman-teman tolong jawab di kolom komentar, apakah live seperti ini teman-teman butuhkan atau penting nggak? Atau kepanjangan pembahasannya? Atau senang dengan pembahasan seperti ini? Coba ya kita lihat. Apakah teman-teman senang dengan pembahasan yang kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid? Terima kasih Bunda Eti ya, Masya Allah. Butuh ya? Nah, senang nggak? Senang. Jangan lupa ya, sebarkan nikmat ini. Dibantu tap-tap layar, hampir 100.000 tap-tap layar tuh di pojok kiri atas. Yang like, Masya Allah, tap-tap layarnya. Kalau ada manfaat yang belum syiar Quran, 1.200 orang. Siapa yang belum? Di pojok kanan layar bawah HP teman-teman ada tanda panah. Silakan di-sharekan ke grup keluarga, grup bestie, grup kantor, grup kelasnya. Itu ladang pahala jariah teman-teman sekalian. Ya. Jadi saya janji di akun ini saya akan dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid insyaallah. Ya, izinkan saya mendampingi teman-teman ya. Oke. Mohon maaf atas segala kekurangan saya teman-teman ya. Oke, lanjut. Salatihim selanjutnya ya, amin ya Allah, amin ya Allah. Doa-doa terbaik juga ya buat teman-teman ya. Pokoknya saya mencintai teman-teman semua karena Allah, karena Quran, karena Rasulullah. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada huruf sin. Ini nggak perlu kita banyak bahas. Katanya mau detail karena ini melafalkannya senatural. Ketika kita melafal huruf S, udah selesai. Langsung ke prakteknya. Ya, langsung ke cara pemahaman konsep praktek. Ya. Nah, jadi huruf sin itu dilafalkan seperti huruf S. Selesai. Ya. Sinnya ini berharokat, dia baris atas. Ya, maka dibaca dengan vokal A. Ya, maka sinnya nggak dibaca su karena bukan dhammah. Ya, sinnya nggak dibaca I juga, bukan, karena bukan kasroh. Tapi sinnya dibaca dengan vokal A karena dia berharokat fathah baris atas. Ya, cara menyempurnakan harokat fathah itu dengan buka mulut. Karena huruf sin huruf yang tipis, maka dibaca BMSS. Buka mulut sambil senyum, buka mulut sambil senyum. Ya, contohnya seperti ini. Bukan hanya buka mulut sa, tapi sambil senyum. Sa. Ya, biar tipis. BMSS. BM untuk fathah, SS untuk tipisnya. Jadi buka mulut sambil senyum. Sa, bukan hanya sa. Ini hanya buka mulut sa, tapi sa. Kerasa nggak tebal tipisnya? Ya, gitu ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Kita lanjut ya. Buka mulut sambil senyum ya. Karena buka mulut fathahnya sambil senyum itu huruf tipis, huruf sin. Ya. Lanjut lagi. Sinnya, sinnya sudah kita pelajari ya, melafalkan ketika fathah. Sekarang kadar panjangnya. Fathahnya ketemu sama alif. Maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah ketemu sama alif, maka kita baca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya. Nama hukumnya mad asli boleh teman-teman bilang, atau mad tabi'i boleh ya. Oke. Nah, hukum mad tabi'i ini paling panjang, paling banyak, maaf. Hukum mad tabi'i ini adalah hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an. Maka pastikan mad tabi'inya tepat ya. Sebelum kita bahas cara melafalkan mad tabi'i, kita akan bahas mad tabi'i itu kondisinya ada apa aja gitu ya. Ada fathah ketemu alif, ada dhammah, ada kasroh. Kalau dhammah pasangannya si waw sukun, kalau kasroh pasangannya si ya sukun. Berarti ada 3 kondisi ya. Fathah ketemu alif, itu contoh dalam ayat. Sisanya ada dhammah, waw sukun, kasroh, ya sukun. Itu semua adalah kondisi yang disebut dengan mad tabi'i. Bisa difahami sampai sana? Ya. Nah, sekarang agar konsisten mad tabi'inya 2 harokat, nggak kurang, nggak kecepatan, nggak lebih, nggak kelamaan. Caranya ayunkan 1 kali ya. Ayunkan 1 kali dengan nada. Emang boleh pakai nada? Boleh ya. Kalau nggak pakai nada boleh nggak boleh, asalkan nanti 2 harokatnya tetap terjaga. Yang belum konsisten 2 harokatnya tinggal diayunkan 1 kali ya. Turun naik hu, sahu, hum, maaf, tihim sahu. Tuh, diayunkan saja. Kalau nggak diayunkan nggak apa-apa, asalkan nanti ini 2 harokatnya tetap 2 harokat, jangan sampai kesana kemari panjang pendeknya. Ya, oke, sedikit-sedikit saya dampingi teman-teman, insya Allah per huruf, per harokat, per hukum tajwid, insya Allah. Oke, lanjutkan lagi, saya izin hapus. Sip. Sahu. Nah, lanjutkan lagi sekarang, teman-teman di sini kita ingatkan ini hak besar, jangan sampai teman-teman lafalkan dari dada, ya.
saya ingatkan lagi aja sedikit ya. Gitu, karena banyak konsep yang dia sebenarnya kurang sempurna ketika teman-teman punya konsep atau pemahaman bahwasanya besar keluar dari dada, karena nggak ada yang namanya tempat keluar dada, nggak ada makhorijul huruf dada tuh nggak ada ya. Tapi ha besar dilafalkan dari mana, saya ingatkan sedikit lagi ya, karena tadi sudah kita bahas, singkat saja. Ha besar itu makhrajnya dari tenggorokan paling bawah, pangkal tenggorokan, bukan dada. Nah, tepatnya seperti ini, sret 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 nih, yang ini. Ha hi hu bah ya gitu, ha hi hu bah, bukan dilafalkan ha hi hu, nggak gitu, nggak dari dada, karena ha besar bukan huruf dada ya, nggak ada hubungannya, dan tidak ada satupun huruf hijaiyah yang keluar dari sokongan dada ya. Paham sampai sini ya? Ini aplikasi apa? Aplikasinya belum ada, Al-Quran tulis online. Nanti saya akan buat teman-teman biar ikut bisa belajar. Teman-teman, kalau saya nanti buat software atau aplikasi Al-Quran tulis seperti ini yang bisa dicoret-coret, mau nggak? Kira-kira bakal support nggak? Kira-kira bakal download nggak? Nah, gitu ya. Nanti boleh ya. Kira-kira bakal unduh nggak? Silakan. Nanti kalau mau saya siapkan. Saya cari programmer dulu untuk akhirnya teman-teman bisa membuat aplikasi seperti ini ya. Oke, baik di HP, baik di tablet ya. Oke, mau buat cucu, Masya Allah. Baik, doakan ya, dalam sholat teman-teman doakan saya ya. Dalam sholat teman-teman tolong doakan saya ya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi, Insya Allah ya. Semoga nanti aplikasi online coret-coretnya nanti bisa ya, aplikasi Al-Quran tulisnya ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian ya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, ini namanya simpul angka 9 ini disebut dengan harokat dhammah. Kan tadi kalau baris atas disebutnya kalau baris atas namanya fathah. Kalau ada simpul angka 9 di atas huruf, itu namanya adalah harokat dhammah. Harokat dhammah. Ya. Oke. Cara menyempurnakan harokat dhammah itu dengan cara kita bahas dulu. Harokat dhammah itu harus dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman. Harus kita baca dengan vokal U. Ya. Oke, maka hak besarnya ditulis tidak dibaca ha, nggak pakai vokal A karena bukan fathah tapi dhammah ya. Nggak dibaca juga dengan vokal I, hi. Kenapa? Karena bukan berharokat kasroh tapi dhammah. Maka hak besarnya ditulis menjadi apa? Dibaca menjadi apa? Dibaca menjadi hu karena berharokat dhammah ya, vokal U. Oke. Setiap harokat ada titik penyempurnaannya. Cara menyempurnakan harokat dhammah itu dengan cara wa kullu madmumin falan yatima ila bi dhammi syafataini dhammah. Yang pengen bacaan Al-Qur'annya sempurna, sempurnakan harokatnya a i u-nya. Cara menyempurnakan harokat dhammah, maju bibirnya. Ya, maka di sini sahu itu harus kita baca seperti ini. Sahun, maju sempurna bibirnya. Jangan cuman sahun. Ya, wa kullu madmumin falan yatima ila bi dhammi syafataini dhammah. Harokat dhammah tidak akan sempurna kecuali maju bibirnya. Gitu. Ya. Faham? Jelas? Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian. Sahu. Lanjut. Nih, selanjutnya hun. Nah, di sini ini akhir ayat ya, sebenarnya ini akhir ayat, teman-teman. Ya, sebenarnya ini adalah akhir ayat, tapi nomornya ada di bawah. Ya, ayat kelima tuh. Ya. Jadi sebenarnya ini di akhir ayat nih. Ini tuh di akhir ayat. Ya, ayat kelima. Saya tulis di sini ya. Ayat kelima nih di sini. Nah, ya ini ayat kelima. Nah, biar teman-teman tahu. Ini adalah ayat kelima terakhir di ujung. Maka di sini ada hukum tajwid apa, teman-teman? Perhatikan baik-baik. Huna. Nah, ini ada hukum tajwid apa? Huna. Nah, perhatikan. Yang saya blok dengan warna hijau. Apa nama hukum tajwid di sini? Ya. Nah, namanya bukan mad aris ya. Bukan mad aris lisukun, tapi mad arid. Ya, saya tulis nama hukumnya adalah, saya tulis di sini deh ya, di mana nih? Tuh, di sini aja deh. Mad arid lisukun. Ini nama hukum tajwidnya, mad arid lisukun. Ya, mad arid lisukun itu boleh dibaca nanti 2 harokat paling pendek, paling panjang 6 harokat, pertengahannya 4 harokat. Ya, oke, paham ya? Paling pendek 2 harokat, paling panjang 6 harokat, pertengahannya 4 harokat. Mad arid lisukun itu apa rumusnya? Nah, kenapa ini disebut dengan mad arid lisukun? Oke, sip, kita bahas.
Di dalam mad arid disukun, teman-teman, maaf ya. Di dalam mad arid disukun itu ada hukum tajwid lagi. Ya. Oke, perhatikan apa rumusnya. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam mad arid disukun kita menemukan di sini ada huruf, contohnya huruf berharokat dhammah. Ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun. Kalau ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun, apa nama hukum tajwidnya teman-teman sahabat Quran? Kalau ada dhammah nih, lalu ketemu sama wawu sukun, maka apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Maka kita tulis dalam mad arid disukun, rumus pertama terdapat mad tabi'inya. Terdapat mad tabi'inya. Ya, itu rumus pertama. Rumus kedua plus titik sama dengan mad arid disukun. Nah, kira-kira mad tabi'i ketemu sama apa? Ya, oke, kita bahas dulu teman-teman sekalian. Ya, perhatikan. Di sini ada huruf apa teman-teman? Huruf yang saya tunjuk ini adalah huruf nun. Betul ya, huruf nun. Nunnya berharokat baris atas atau fathah. Terima kasih Bunda Pindolisius ya. Topik koboinya. Nunnya di sini berharokat baris atas. Maka baris atas itu dibaca dengan vokal A. Maka seharusnya kita baca gini ya. Harusnya kita baca gini ya. Huna gitu ya. Huna. Oke, itu yang basicnya ya. Huna. Tapi karena ini aturan mainnya akan berubah. Ya, berubah seperti apa? Ketika kita sudah tahu bahwasanya huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, nunnya fathah menjadi na, aturan mainnya akan berubah ketika kita menemukan huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah, lalu kita berhenti pada huruf tersebut. Baik berhenti di akhir ayat seperti ini, atau berhenti di pertengahan ayat. Maka harokat fathahnya nggak lagi kita baca dengan vokal A, na, enggak. Tapi kita apa? Kita ganti fathahnya. Kita ganti fathahnya teman-teman sekalian. Maaf ya. Kita ganti fathahnya dengan apa? Perhatikan baik-baik. Diganti fathahnya menjadi apa? Seret. Diganti menjadi apa? Diganti menjadi sukun. Ya. Diganti menjadi sukun. Nah, sukun yang tiba-tiba muncul karena berhenti ini disebut dengan dalam istilah itu apa? Sukun arid. Ya. Sukun arid. Nah, kita tulis namanya sukun arid. Sukun arid. Sukun arid itu artinya sukun palsu. Kenapa palsu sukunnya? Kan kita udah tahu asalnya bukan sukun, tapi dia asalnya adalah harokat fathah. Karena berhenti pada huruf fathah, dia disukun fathahnya. Paham? Makanya sukunya disebut dengan sukun baru atau sukun palsu. Ajib nggak? Senang nggak belajar ngaji? Ya, yang penting senang dulu. Ya, senang sedikit-sedikit per huruf, per harokat, per hukum tajwid sedikit-sedikit setiap hari dan teman-teman ikuti dengan free gratis. Ya, tinggal buka HP, ya buka gadget selesai. Allahu Akbar ya. Oke. Nah, jadi pertemuan antara mad tabi'i ya, perhatikan mad tabi'i dengan sukun arid, mad tabi'i dengan sukun arid berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Tuh. Ya. Silahkan di SS dulu. Ini mau di SS boleh. Di SS dulu nih. Ya. Teman-teman sambil nunggu yang SS. Yang nonton 1000-an orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tembuskan tap-tap layar like-nya sampai 150.000. Kita tunjukkan pada pengguna TikTok. Ngaji itu seru. Ngaji itu banyak yang minat. Ya, mengaji itu banyak yang suka. Di pojok kanan layar bawah teman-teman yang punya grup keluarga, grup kantor, grup kelas, grup bestie-bestinya, pojok kanan bawah ada tanda panah, di-share-kan dulu yang belum. Di-share-kan dulu. Biar dapat ilmu, biar dapat pahala jariah. Silakan. Ya. Oke. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Maka, kita sudah tahu bahwasannya ini adalah mad arid li sukun. Udah tahu kita. Ya. Oke. Nah, maka kita baca berapa harokat. Nah, baru kita sekarang ke cara baca. Masya Allah ya, terima kasih supportnya ya. Terima kasih yang merasa ini ada manfaat. Terima kasih atas supportnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Maka kita sudah mengetahui bahwasannya ini adalah mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Kalau 2 harokat sepanjang apa? Berarti seperti melafalkan hun sebanyak 2 kali. Contoh. Sahun hun, sahun. Gitu. Kalau 4 harokat seperti melafalkan hun 4 kali. Sahun hun 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 sahun. Kalau 6 harokat seperti melafalkan hun 6 kali kadarnya. Sahun hun 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 sahu sahun. Nah gitu.
Faham? Ya, apa itu mad arid sudah saya jelaskan tadi. Nanti kalau kakak pengen diulang lagi, ikuti di live berikutnya ya. Faham? Jelas? Ikuti live kita secara rutin setiap hari, teman-teman. Oke, sip. Sekarang kita baca bareng-bareng ayatnya, teman-teman sekalian. Ya, yuk praktekkan segala bentuk tajwidnya. Ya, praktekkan segala bentuk tajwidnya. Bismillah. Ya, Bismillah. Alladzina hum an salatihim sahun. Sekali lagi. Alladzina hum an salatihim sahun. Sip, sekarang dari segi pelafalan saya contohkan. Alladzina hum an salatihim sahun. Sip. Lanjut lagi. Kita lanjutkan ya. Oke. Baik. Bismillah ya. Ayat ke-6. Kita baca dulu bareng-bareng sebanyak 2 kali. Alladzina hum yura'un. Oke, kita mulai. Teman-teman, nih ya. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ya. Oke. Ya. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini nama huruf aslinya huruf apa ya teman-teman sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah. Ini namanya huruf bukan alif. Karena alif nggak mungkin di awal ayat. Nah gitu ya. Oke, ini walaupun dia tidak berharokat, jangan tertipu oleh bentuk. Karena alif tidak mungkin tidak mungkin ada di awal ayat. Nggak mungkin. Kalau ada di awal ayat, bentuknya seperti alif namanya adalah hamzah. Hamzahnya apa? Hamzah wasol. Ya, hamzah wasol itu bisa terdapat seperti alif tapi di awal. Ya. Oke, Bang. Kalau ini hamzah wasol, cara bacanya dia kan nggak ada harokat. Kita harus bacanya gimana? Illadzi, ulladzi atau alladzi. Nah, aturan main simpelnya seperti ini. Ketika ada bentuk seperti alif di awal seperti ini, ya, namanya hamzah wasol. Dan dia setelahnya adalah huruf lam. Setelahnya adalah huruf lam. Maka harokatnya pasti baris atas. Pasti alladzi. Gak mungkin ulladzi, gak mungkin illadzi. Faham? Ya, sekali lagi. Kalau teman-teman menemukan ada bentuk seperti alif di awal ayat seperti ini namanya bukan alif tapi hamzah wasol. Ya. Oke. Cara bacanya apakah ini kan nggak berharokat, apakah A, apakah I, apakah U. Kalau setelahnya adalah lam, itu pasti A, pasti fathah. Kalau bukan lam seperti apa? Nanti akan kita bahas ketika ada contoh ayatnya. Ya. Kalau misalnya contoh di sini bukan huruf lam, maka ini harokatnya apa? Tergantung harokat huruf kedua setelahnya. Ya, fahami konsep dulu. Kita nggak akan bahas dulu yang kedua ini. Ya, biar nggak pusing. Tapi fahami konsep dulu. Oh iya, berarti kalau ada hamzah wasol di awal seperti ini, huruf setelahnya adalah huruf lam, maka dibaca dengan harokat fathah alladzi, gitu ya. Tapi kalau misalnya bukan lam, maka nanti ada pembahasan lebih lanjut, kita harus lihat harokat huruf kedua setelahnya. Faham? Nah, yang itu dulu yang dipegang. Nanti kalau ada contoh ayat untuk yang seperti ini, ya, baru kita bahas. Ya. Faham teman-teman sahabat Quran sekalian? Oke. Kita lanjutkan. Karena di sini hamzah wasolnya di awal bentuk seperti alif, tapi namanya bukan alif tapi hamzah wasol. Setelahnya adalah huruf lam, maka pastinya adalah fathah dia. Allah, bukan illa, bukan ulla. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian. Bismillah, ya. Lamnya di sini perhatikan. Perhatikan. Yang masih menganggap huruf lam itu sama seperti huruf L pada abjad alfabet. Ya, hati-hati tetot salah. Ya. Yang masih menganggap bahwasanya huruf yang berwarna hijau itu seperti dengan huruf yang berwarna merah, lam itu sama dengan L alfabet, hati-hati mereka tidak betul-betul serupa. Bedanya apa? Nih, kalau huruf L itu yang nempel cuman ujung lidah saja. Allah, alladzi, Allah, itu L. Tapi kalau huruf lam, ya, walamu adna halimun tahaha dilafalkan seperti ini.
Alladzi alla. Kalau L Allah. Nah, gitu ya, itu bedanya. Oke? Paham sampai sana? Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, lam di sini dia dalam kondisi bertasydid. Maaf, pakai tinta biru ya. Pakai tinta merah deh. Bertasydid. Ya, kalau teman-teman temukan di atas huruf ada tanda gambar burung terbalik seperti itu, namanya adalah tasydid. Ya, tasydid. Ya, ada yang bilang juga sabdu juga boleh. Ya, tapi kalau saya biasanya manggilnya tasydid. Ya, lam bertasydid. Nah, basic tasydid itu dibaca ditekan, bukan tahan. Hati-hati, konsep ini berbahaya nih kalau teman-teman tidak sempurna. Basic tasydid itu bukan ditahan tapi ditekan. Ya, bukan tahan. Kecuali dua huruf. Apa aja? Kalau ada huruf nun bertasydid, ya, lalu mim bertasydid, maka itu baru ditahan. Kenapa? Karena ada hukum gunnah, ya. Selain nun dan mim, contohnya lam di sini nggak dibaca ditahan. Kalau tasydid itu basicnya tekan semuanya, kecuali dua huruf aja. Paham nggak? Ya. Contoh di sini ada huruf nun bertasydid, kita tahan. Inna. Mim bertasydid tahan. Amma. Nah, kalau lam nggak dibaca ditahan. Allah, kelamaan, cukup tekan. Allah. Tuh, beda ya. Kadar tahan akan lebih lama. Kadar tekan itu hanya ditekan saja, nggak lama. Paham? Jelas, teman-teman sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah. Ya, sip, kita lanjutkan. Allah. Macam tuh teman-teman sahabat Quran. Foto dulu silahkan, ya. Lamnya fathah. Nih, lamnya fathah. Dibaca dengan vokal A ya. Allah, bukan Ali, bukan Allu. Ya. Allahu Akbar. Sip, kita lanjutkan kembali. Malah dicoret-coret. Nih. Nah, kita lihat dulu lamnya. Di sini lamnya berharokat fathah. Boleh saya bahas fathah lagi nggak? Ya. Karena saya janji dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Saya dampingi insya Allah. Ya. Ketika huruf hijaiyah apapun berharokat baris atas disebut dengan fathah, maka dia dibaca dengan vokal A, maka lamnya nggak dibaca li, karena bukan kasroh, ya. Lamnya nggak dibaca lu, karena bukan bomma, tapi lamnya dibaca dengan vokal A, ya. Lamnya dibaca dengan vokal A, maka menjadi la. Nah, gitu. Oke. Allah, karena fathah. Cara menyempurnakan harokat fathah, buka mulutnya, ya. Buka mulutnya dengan jelas, jangan sampai kayak orang kumur-kumur, ya. Jadi cara menyempurnakan harokat fathah A itu dengan cara buka mulutnya. Wal maftuhu bil fathifham. Apakah cukup lam fathah dibaca buka mulut? Belum. Ya. Lam itu huruf yang tebal, huruf yang tipis, teman-teman sahabat Quran. Lam itu huruf yang tipis. Maka buka mulut sambil senyum. Ya. Oke. Kalau Marlin gimana? Nanti kalau ada contohnya ya, kita bahas sesuai dengan contoh ayat. Ya, biar rapih bahasannya. Alladzi. Dibaca lam itu ketika fathah bukan hanya buka mulut. Bukan hanya la, tapi la, senyum. La, bukan la, biar tipis senyum. La, gitu. Paham? Jelas teman-teman sekalian? Sip. Pembahasan terakhir, ya. Sebelum teman-teman pada kerja. Teman-teman, ini huruf zal. Huruf zal, ya. Ada 4 kesalahan, ya, ketika kita melafalkan huruf zal. Sebelum kita bahas detail huruf zal, dibantu tap-tap layar dulu. Yuk, hampir 200.000. Yang tap-tap layar, yang like-nya, Allahu Akbar. Tunjukkan pada pengguna TikTok kalau konten-konten ngaji itu punya penontonnya. Ya, punya yang minatnya. Ya, jangan mau kalah dengan yang lain, insya Allah. Ya, buat teman-teman yang punya grup keluarga, grup bestie, grup kantor, grup kelas, di pojok kanan bawah ada tanda panah, silakan. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, di-share-kan dulu. Ya, kita tunjukkan bahwasanya TikTok itu adalah aplikasi yang baik kalau kita pergunakan dengan baik. Ya, konten-kontennya bagus-bagus. Konten-kontennya mendekatkan dengan Allah. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran. Perhatikan, ada 4 kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf zal. Ya, oke.
Nah, ada 1, 2, 3, 4. Ya, kita mulai dari yang pertama. Kesalahan yang pertama adalah melafalkan zal betul-betul dengan cara digigit. Ya. Nanti untuk poin pertama ini saya akan bahas di akhir. Zal itu bukan dilafalkan dengan cara betul-betul dengan digigit. Bukan betul-betul dengan digigit, teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, oke. Nah, bukan betul-betul digigit. Ya. Nah, poin 2, poin 3, poin 4 itu kesalahan besar. Terima kasih Bunda Nur Aini, ya Masya Allah. Ya, terima kasih Bunda Delia tuh. Ada topi-topi koboi berterbangan ya, Masya Allah. Oke. Nah, jadi huruf zal, poin 2, poin 3, poin 4 itu kesalahan besar. Kenapa? Karena karena salahnya mengganti huruf. Contoh, poin 2 salahnya mengganti zal menjadi dal. Ya. Alladhi salah. Ya. Lalu poin 3 dibaca menjadi huruf zai. Allazi salah juga. Ya. Dan jangan dibaca menjadi huruf jim. Allaji. Nah, di antara 4 kesalahan ini, teman-teman yang sering kali terjadi, teman-teman kesalahannya yang mana? Coba. Teman-teman paling sering kali salah ketika melafalkan huruf dal, poin yang mana? Poin 1, poin 2, poin 3, atau poin 4? Coba. Saya pengen tahu, teman-teman. Poin? Oh, banyaknya 1, 2, 3. Semuanya ada nih, Masya Allah. Ya, baik, kita akan bahas. Khususnya poin 2, poin 3, poin 4 ini kesalahan besar. Kenapa? Karena sudah merubah huruf. Allazi menjadi alladi, allazi, alaji. Nah, Bang, kenapa kalau mengganti huruf, emang kenapa kesalahannya besar? Karena merubah huruf, merubah struktur kata. Contoh, ya untuk analogi. Dalam kosakata bahasa Indonesia ada tulisan kami. Kami itu artinya kita semua. Pakai vokal i. Tapi kalau misalnya pakai ganti i-nya ganti menjadi kamu. Kamu itu artinya Anda. Beda huruf i dan u, salah maknanya jauh. Itu dalam analogi bahasa Indonesia. Pun sama kalau teman-teman ya, gitu. Ya. Apa namanya? Dalam huruf hijaiyah pun sama. Ketika teman-teman melafalkan huruf apapun yang tertukar, salahnya salah besar. Fahamnya urgensi belajar huruf? Faham nggak? Faham nggak? Oh iya, belajar Al-Quran itu harus jadi per huruf. Karena itu esensi satuan terkecil dari tajwid itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf, mentajwidkan huruf. Ya, makanya saya dampingi perharokat, saya insya Allah bahas dampingi teman-teman. Ya, oke. Oke Bang, terus gimana cara melafalkan yang tepatnya? Oke, seperti ini ya. Oke. Nih, cara melafalkan huruf zal. Ya, oke, perhatikan baik-baik. Nih. Ya, maaf nih ya. Nih, cara melafalkan huruf zal itu dengan cara bukan betul-betul digigit. Bukan betul-betul digigit. Ya, bukan. Tapi nempelin ujung lidah sedikit-sedikit ke ujung gigi sari atas. Nempel aja, bukan gigit. Gigi sari bawah gak usah ikut neken ke atas. Karena bukan digigit. Bang, emang kenapa zal? Kan banyak yang bilang zal itu seperti seolah sedikit digigit. Nah, saya khawatir banyak orang melafalkan zal karena analoginya seperti sedikit digigit, jadinya betul-betul digigit jadi salah. Emang kalau digigit betul-betul jadi apa? Kalau digigit betul-betul, sifat rokhwa dari huruf zal berubah menjadi syiddah. Rokhwa artinya mengalir suara, syiddah artinya tertahan suara. Ya, makanya zal dilafalkan ujung lidah menyentuh dengan ujung gigi sari atas aja tipis-tipis. Apa dalilnya? Wadh-dha'u wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Ya. Jadi bukan digigit, saya contohkan. Kalau digigit hilang suaranya. Contoh. Nih, kalau digigit teman-teman sekalian hilang suaranya. Yang harusnya disentuhkan tipis-tipis, tipis aja tuh. Kalau digigit hilang. Tuh, nggak ada lagi suara yang mengalir kalau digigit. Nah, tapi disentuhkan tipis-tipis. Wadh-dha'u wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Faham? Faham nggak? Ya, biar nggak jadi sifat syiddah. Faham, teman-teman sahabat Quran yang saya cintai karena Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paham ya? Ya, jadi gitu cara melafalkannya. Oke. Sip. Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Nah, kita baca dulu bareng-bareng ayat berapa nih? Ayat kelimanya. Teman-teman, nanti ada yang pengen Al-Quran bahasan per huruf, per harokat, per hukum tajwid nggak kayak tadi? Ya, ada bahasan per huruf seperti ini, per harokat, per hukum tajwid tuh, per huruf, per harokat, ya. Terus per hukum tajwid seperti ini, ada yang mau nggak? Kalau mau saya kasih diskon 50.000 di akhir setelah ini. Tuh ada sifat-sifat hurufnya, ada contohnya, ada rumus-rumus tajwidnya.
Ya, per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Kalau mau, boleh komen mau. Ya, saya kasih diskon 50.000 besar-besaran dalam live. Ya, buat teman-teman khusus yang udah belajar bareng. Yang mau order dalam live tapi diskonnya 50.000. Kalau mau. Ya, oke. Tuh, Al-Qurannya seperti ini tuh. Per huruf dijelaskan seperti ini tuh. Per huruf dijelaskan seperti ini. Ya, tuh ini misalnya huruf dzal nanti ada pembahasannya di sini. Ya, baik. Yang mau siap-siap setelah ini. Kita baca bareng-bareng dulu karena kita udah belajar nih. Full 1 jam 15 menit. Alhamdulillah. Ya. Sip, kita baca dulu bareng-bareng. Yang mau siap-siap. Ya. Alladzina hum yura'un. Sekarang dari cara pelafalan. Ya. Perhatikan. Alladzina hum yura'un. Oke, sadaqallahul azim. Terima kasih yang sudah tap-tap layar dan